سمعنا وأطعنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa dengan mudah untuk datang ke tempat yang mulia ini menjalankan satu perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dalam kebaikan, dalam petunjuk beliau sampai nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan pada suatu hari Al-Abbas, yakni paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'alullah azza wa jalla bih." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku sesuatu atau satu doa, satu cara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang aku akan menggunakan cara tersebut, aku akan menggunakan doa tersebut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salillahal afiyah." Wahai Abbas, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Mintalah afiyah kepada Allah. Famakastu ayyaman thumma ji'tu faqultu. Lalu kemudian Abbas ini pulang dan dia berdiam diri di rumahnya selama beberapa hari. Lalu Al-Abbas radhiyallahu anhu ini kembali lagi kepada Nabi. Lalu dia berkata lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'alullaha azza wa jalla bih." Wahai Nabi, ajarkan kepadaku satu doa yang aku akan pakai doa itu untuk meminta kepada Allah. Sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Al-Abbas, "Salillah al-afiyah." Mintalah al-afiyah wahai Abbas kepada Allah. Lalu Al-Abbas pun kemudian pulang lagi. Di kali yang ketiga dia kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta untuk diajari satu doa. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada Al-Abbas, "Mintalah al-afiyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ya Abbas, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthir min ad-du'a bil 'afiyah." Wa fi riwayah, "Salillah al-'afiyah fid dunya wal akhirah." Lalu Nabi mengatakan kali yang ketiga, "Wahai Al-Abbas, wahai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah itu al-'afiyah dengan banyak permintaan. Mintalah banyak-banyak al-'afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala." Dalam riwayat lain dikatakan, "Mintalah al-afiyah di dunia dan juga di akhirat." Maka dari hadis ini kita bisa paham tentang pentingnya meminta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Abbas radhiyallahu anhu datang sampai 3 kali berturut-turut dan Nabi tetap mengajarkan kepadanya untuk meminta al-afiyah. Lalu pertanyaan yang muncul kemudian, apa itu al-afiyah? Di masyarakat kita kalau ditanya tentang al-afiyah itu selalu digandengkan dengan kesehatan. Ketika kita ditanya apa kabar Anda, kita akan mengatakan sehat wal-afiyah. Tapi apakah al-afiyah itu maknanya cuma sehat? Tidak. Al-afiyah itu punya makna yang sangat-sangat luas.
Al-afiyah itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afiyah itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afiyah itu adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Artinya untuk semua urusan kita diberikan pertolongan, perlindungan, keselamatan dan segalanya itu adalah al-afiyah. Dan kita menginginkan diberikan seperti ini bukan hanya di dunia. Kalau kita cuma menggandengkan dengan sehat, maka al-afiyah itu ada di dunia. Tapi kita meminta kepada Allah al-afiyah itu di dunia dan di akhirat. Dan ketika itu di dunia, maka kata para ulama adalah al-afiyah itu diberikan kesehatan pada badan kita. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala badan kita untuk bisa beribadah. Diberikan kemampuan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya al-afiyah pada badan kita. Kita minta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga kita. Seperti apa al-afiyah untuk keluarga? Kita meminta kepada Allah agar diberikan istri yang salihah, diberikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang akan bisa jadi investasi kita ketika nanti kita sudah mati. Akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada diri kita. Itu namanya al-afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan al-afiyah untuk harta kita. Artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimurahkan rezeki kita ini, Pak. Agar dijadikan rezeki kita ini dari sumber yang halal. Dijadikan harta ini untuk menjalankan segala sesuatu yang halal. Masuknya halal, keluarnya halal. Minta keberkahan dalam urusan harta kita. Itu namanya al-afiyah. Artinya al-afiyah ini mencakup semua kebaikan yang kita inginkan di dunia. Apa yang kita inginkan di dunia, maka itulah al-afiyah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita inginkan dalam urusan dunia yang dalam pandangan kita itu adalah sesuatu yang baik, maka itulah al-afiyah yang kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kalau di dunia kita sudah tahu yang seperti tadi, lalu al-afiyah di akhirat seperti apa? Apakah kita perlu kesehatan di akhirat? Tidak perlu, karena orang akhirat semua sehat. Tidak ada sakit di akhirat kelak. Bahkan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya akan menjadi bagus. Maka al-afiyah di akhirat adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kebaikan untuk urusan akhirat kita. Kapan dimulai kebaikan untuk akhirat? Kebaikan untuk akhirat itu dimulai ketika Allah memudahkan kita di dalam sakaratul maut. Dimudahkan sakaratul mautnya. Sakaratul maut sesuatu yang dahsyat. Wajahat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sakaratul maut itu akan datang dan dia benar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah sesuatu yang kalian takut, yang kalian selalu menghindarinya. Artinya dimudahkan dalam sakaratul maut itu al-afiyah bil akhirah. Karena itu jalan untuk kita pertama kali untuk masuk ke dalam gerbang akhirat. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan kubur. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dihindarkan dari azab kubur, diberi nikmat kubur, itu semua al-afiyah. Lalu dibangkitkan kita di padang mahsyar dalam keadaan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu al-afiyah. Dimudahkan kita fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dimudahkan oleh Allah di dalam menimbang amal-amal kita, itu al-afiyah. Al-afiyah akan berhenti ketika kita sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perjalanan kita mulai sakaratul maut sampai insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah, itu semua adalah al-afiyah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita di akhirat kelak. Maka inilah makna al-afiyah. Bukan sekedar al-afiyah sehat saja, tidak. Tapi al-afiyah maknanya begitu luas. Seandainya al-afiyah cuma perkara sehat, maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Al-Abbas, paman beliau sendiri, untuk meminta al-afiyah, bahkan sebanyak 3 kali berturut-turut Nabi Muhammad SAW mengajarkannya. Lalu pertanyaan kemudian, atau kapan al-afiyah ini kita memintanya? Atau kapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita meminta al-afiyah? Al-afiyah diminta di banyak tempat.
Bahkan terkadang kita juga sering sudah memintanya, tapi kita mungkin nggak paham. Ternyata pada saat kita mengucapkan doa ini, kita telah meminta sesuatu yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ngerti, kita nggak paham bahwa ternyata yang kita minta al-afiyah yang seperti ini. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membiasakan doa pagi dan petang. Kita insya Allah senantiasa membaca Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah di dunia wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Doa pagi dan doa petang yang diminta. Apa arti doa ini? Ya tadi itu yang kita minta, al-afiyah fi dunya wal akhirah. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan kelak di akhirat. Doa itu telah kita baca. Tapi mungkin karena kita nggak menyadari bahwasanya doa yang kita minta ini doa yang luar biasa besarnya, mungkin kita kurang menghayatinya. Tetapi mungkin setelah ini kita akan paham. Ketika kita pagi-pagi membaca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, terbayang dalam pikiran kita sesungguhnya yang kita minta adalah sesuatu yang sangat besar yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kapan lagi doa itu diminta yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita mengantar jenazah ke kuburan, doa itu pun kita minta. Makanya pintu gerbang al-afiyah yang untuk akhirat itu dimulai saat kita mati. Sehingga ketika orang masuk kuburan, disunnahkan bagi kita itu untuk mengucapkan doa yang meminta al-afiyah untuk kita dan untuk penghuni kubur. Kita masuk ke kuburan mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Akan kita ucapkan keselamatan untuk kalian wahai penduduk kubur dari kalangan muslimin, dari kalangan mukminin. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kita nanti pasti akan ketemu. Kita nanti pasti akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana, dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami dan untuk kalian agar diberikan al-afiyah. Artinya agar diberikan kemudahan dalam kubur, diberikan nikmat kubur, diberikan segala macam kebaikan yang ada di dalam kubur. Ini salah satu tempat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang namanya al-afiyah, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, atau Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah, bukan hanya di tempat itu. Yang namanya doa itu bebas, kita mau baca di mana saja boleh. Artinya saat sendirian kita membaca, saat duduk kita membaca, saat kita berjalan kita membaca, saat kita menyetir mobil, menyetir kendaraan, kita baca doa meminta al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum yang namanya doa itu boleh dibaca kapan saja. Dan ini satu doa yang istimewa, satu doa yang dahsyat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan begitu hebatnya doa ini, begitu utamanya doa ini, begitu besarnya kandungan doa ini, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi telah mengatakan, sallallahu al-afiyah, mintalah kalian al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ahadan, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya salah seorang itu lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Tidaklah seseorang itu diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah iman. Setelah iman, iman yang nomor satu. Setelah iman, tidak ada yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali al-afiyah. Artinya imannya akan berguna dengan al-afiyah. Imannya akan bisa mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat dengan al-afiyah. Makanya kata Rasul, tidak ada yang lebih utama yang diberikan oleh Allah setelah kita diberi iman. Alhamdulillah, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-afiyah, karena itu adalah pemberian terbaik setelah kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibunda Aisyah itu mengatakan, seandainya saya tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, niscaya saya akan banyak-banyak meminta kepada Allah agar diberikan al-afiyah. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan atau menasihatkan, jika kalian, kata Ali bin Abi Thalib, ditimpa satu musibah yang besar, ditimpa satu kesulitan yang berat,
ditimpa sesuatu yang seolah-olah kalian ini susah untuk menanggungnya, berat bagi kalian untuk menanggungnya. Begitu sempit dunia itu terasa, begitu sempit keadaan pada saat kalian mendapatkan ini, maka kata Ali bin Abi Thalib, mintalah kepada Allah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan di dalam segala macam kesulitan yang kalian miliki. Ini gambaran tentang begitu agungnya doa ini, tentang begitu baiknya doa ini yang seharusnya memang selalu dibaca oleh setiap kaum muslimin, oleh setiap orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wahdah والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.